negara dan bangsa kita memerlukan suatu kepolisian yang tangguh, kepolisian yang unggul, kepolisian yang bersih, kepolisian yang dicintai rakyat, kepolisian rakyat, selalu di tengah-tengah rakyat, selalu membela rakyat, selalu melindungi rakyat, terutama mereka-mereka yang paling lemah, yang paling tertindas. Presiden Prabowo, kami bangga dengan Bapak. Polri untuk masyarakat. Selamat siang pemirsa, dalam peringatan Hari Bayangkara ke-79, Presiden Prabowo ingatkan Polri harus melindungi rakyat. Sementara itu, Menteri Kehutanan ingatkan masyarakat untuk tidak takut ketinggalan zaman atau yang dikenal dengan FOMO, Fear of Missing Out, saat naik gunung. Karena naik gunung berbeda dengan jalan-jalan ke mal. Selain informasi tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi menarik dan terkini terkait kebijakan hingga kegiatan para pemimpin bangsa. Bersama saya Syafaati Suryo, inilah Pemimpin Rakyat, pemimpin beraksi, rakyat awasi. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menghadiri upacara peringatan Hari Ulang Tahun Polri atau HUT Bayangkara ke-79. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo mengapresiasi kinerja Polri. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menemani Presiden Prabowo Subianto memeriksa pasukan yang bertugas di lapangan Monumen Nasional Jakarta dalam rangka upacara HUT Bayangkara ke-79. Sementara itu, sejumlah pejabat lainnya menunggu di tenda undangan. Di antaranya Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono, Ketua DPR Puan Maharani, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, serta sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih. Dalam pidatonya, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan bahwa institusi Polri siap mensukseskan program Astacita Presiden Prabowo Subianto, termasuk implementasi program makan bergizi gratis hingga ketahanan pangan nasional. Guna menghadapi berbagai tantangan tersebut, Bapak Presiden Republik Indonesia telah mencanangkan misi Astacita sebagai pedoman arah perjuangan bangsa Indonesia. Untuk itu, dengan dilandasi semangat pengabdian yang tidak pernah padam, Polri siap mengerahkan segala sumber daya untuk menyukseskan seluruh program dan kebijakan pemerintah. Dalam mendukung program makan bergizi gratis pada tahun 2025, Polri menargetkan pendirian 100 SPPG, namun hingga Juni 2025 sudah terdapat 139 SPPG yang diproyeksikan dapat melayani 430.000 penerima manfaat. Sampai saat ini 18 SPPG telah beroperasi, 24 SPPG dalam tahap verifikasi dan 97 SPPG dalam tahap pembangunan, dan mudah-mudahan sampai akhir tahun bisa sampai dengan 200 SPPG dan tahun berikutnya kita akan naikkan 2-3 kali lipat, Pak. Selain itu, Polri juga menyediakan sarana Pusdiklat dan SPN sebagai lokasi pelatihan sarjana penggerak pembangunan Indonesia.
Sejalan dengan itu, dalam mendukung ketahanan pangan, Polri telah menjalankan program pekarangan pangan bergizi dan pemanfaatan lahan produktif guna mengoptimalkan lahan yang belum terkelola. Gunungan menjulang ke angkasa. Penampilan polisi cilik atau Tunas Bayangkara turut serta memeriahkan upacara peringatan Hari Ulang Tahun Polri atau HUT Bayangkara ke-79. Mereka unjuk kebolehan dalam baris berbaris hingga atraksi. Presiden Prabowo menerima buket bunga dari perwakilan polisi cilik yang disambut riuh tepuk tangan Wapres Gibran dan tamu undangan lainnya. Hadirin sekalian yang kami hormati, setelah kita saksikan sukaria gembira, Pemirsa, Menteri Luar Negeri akui kesulitan mengisi posisi duta besar di 12 kedubes Republik Indonesia. Pernyataan ini disampaikan Menlu Sugiono setelah dicecar oleh DPR RI dalam rapat kerja antara DPR dan Kementerian Luar Negeri. Kosongnya posisi duta besar di 12 kedubes RI menjadi pembahasan utama dalam rapat kerja antara Menteri Luar Negeri Sugiono dengan Komisi 1 DPR RI. Kekosongan posisi duta besar terjadi sejak tahun 2023. Lantaran para dubes ditunjuk menjadi wakil menteri pada Kabinet Merah Putih dan belum diganti hingga kini. Menteri Luar Negeri Sugiono beralasan kesulitan mencari dubes yang sesuai kompetensi. Besar. Saya kira terima kasih tadi atas masukan Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian. Memang tadi yang seperti Pak Fredrik juga sampaikan, dalam rangka mencari duta besar ini tidak mudah. Ya. Semuanya harus kita hitung dan kita perhatikan, ada kompetensi. Memang tidak mudah mencari duta-duta besar sekelas Pak Hafaz dan Pak Tata. Jadi perlu waktu. Oleh karena itu, ya alhamdulillah semua prosesnya udah bisa kami selesaikan di Kementerian Luar Negeri. DPR RI pun meminta Menteri Sugiono segera mengisi kekosongan duta besar. Posisi ini penting supaya Indonesia memiliki perwakilan di negara lain. Kosong yang ada dubesnya saja tidak bekerja dengan maksimal. Banyak contoh. Sehingga saya berharap bahwa Bapak Menteri nantinya tidak terlalu dipusingkan dengan hal-hal yang ada di negara yang bersangkutan. Saya menyoroti masalah duta besar, kenapa? Karena saya anggap bahwa duta besar ini adalah sebagai perwakilan atau presiden kecil daripada negara kita. 12 KBRI yang tanpa duta besar adalah Amerika Serikat, kosong sejak 2023 karena duta besarnya ditunjuk jadi wakil menteri BUMN. Sementara PBB di New York kosong sejak 2024 karena dubesnya ditunjuk jadi wakil menteri luar negeri. Adapun PBB Jenewa kosong sejak 2024 karena dubesnya jadi wamen PPN atau Bappenas. Jerman kosong sejak 2024 karena dubes jadi Wamenlu. Sementara Meksiko kosong sejak 2025. Kekosongan ini terjadi karena masa tugas duta besar berakhir. Sementara KBRI Afghanistan tanpa dubes karena Indonesia tak akui Taliban. Azerbaijan kosong sejak 2024 karena masa tugas dubes berakhir. Adapun Korea Utara, dubes RI ditarik karena COVID-19. Selanjutnya Libya kosong sejak 2017 karena situasi politik di negara tersebut tidak stabil. Madagaskar kosong sejak 1977 karena menilai tidak perlu ada dubes, hanya kuasa usaha. Myanmar kosong sejak 2023 karena RI tak akui junta militer. Polandia kosong sejak 2025 karena duta besarnya meninggal dunia. Pemirsa, Menteri Kehutanan dan Basarnas mengevaluasi SOP pendakian Gunung Rinjani. Masyarakat diingatkan mendaki gunung berbeda dengan main ke mall dan healing. Campaigns, yeah, and the view is amazing. Yeah, you can totally, oh, it was so worth it, So worth it. Yeah, we did it for the view, so
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dan Kepala Basarnas Marsikal Madya Muhammad Syafi'i mengevaluasi SOP pendakian Gunung Rinjani. Hal ini dilakukan buntut insiden pendaki asal Brasil, Juliana Marins, yang tewas terjatuh dan mendapat sorotan internasional. Usulan yang masuk seperti pemasangan papan penanda hingga penggunaan alat pelacak yang bisa dipasang di tubuh pendaki. Raja Juli Antoni juga mengingatkan bahwa naik gunung berbeda dari sekedar wisata ke mall atau healing. Perlu persiapan fisik yang matang dan perlengkapan yang memadai. Dengan tegas ia mengingatkan anak muda jangan ikut tren naik gunung tanpa persiapan yang matang. Kami tidak anti kritik, ya. Kita akan perbaiki SOP kita. Tapi momentum ini saya juga memberikan imbauan ya kepada masyarakat bahwa naik gunung itu nggak sama dengan ke mall. Ya. Jadi kapan mau healing kita bisa ke mall gitu ya. Ke gunung agak lain, situasinya spesifik ya. Perlu ada edukasi, persiapan yang lebih baik ya. Pemirsa, Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan RI Agus Harimurti Yudhoyono meninjau perumahan murah di Brasil. AHY dan Menteri Perkotaan Brasil saling berbagi pengalaman dan pengetahuan terkait hunian untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Halo. Good to see you again. Thank you. We were together yesterday. Yesterday, yeah. It was a great event. Thank you. Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan RI Agus Harimurti Yudhoyono menapaki kerjasama dengan Brasil di sektor pembangunan infrastruktur. AHY melihat-lihat perumahan murah milik Brasil untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Terdapat 7.004 unit hunian yang sedang dibangun berupa rumah dan apartemen. 7.004 unit yang sedang dibangun, 7.004. Itu jasa siapa kami? Ada rumah, ada apartemen. Jadi semuanya dananya datang dari pemerintah pusat. AHY pun mengutarakan keinginannya berbagi pengalaman dan pengetahuan terkait program yang dinilai sukses di Brasil. AHY juga mengajak Brasil berkolaborasi sebagai awal kemitraan strategis kedua negara. Have a nice trip going back home. Yes, okay, I will. Indonesia has an experience with flood areas, control of flood areas. Right. We'd like to learn about it. Okay. Okay. Thank you so much for everything. Di akhir pertemuan, AHY mengundang Menteri Perkotaan Brasil untuk datang ke Indonesia. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto meresmikan kantor Badan Pengelola Investasi Danantara di Jalan Gatot Subroto, Jakarta. Gedung ini bernama Wisma Danantara Indonesia yang sebelumnya dikenal Plaza Mandiri. Kedatangan Prabowo disambut oleh CEO Danantara Rosan Ruslani. Presiden Prabowo datang ke kantor Danantara bersama dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Acara potong tumpeng pun digelar sebagai bagian dari peresmian gedung Danantara. Presiden Prabowo berharap Danantara terus tumbuh dan berkembang sebagai dana pengelolaan kekayaan negara yang andal, mampu mendorong pembiayaan berbagai proyek strategis nasional. Sementara itu rencananya Danantara bakal mendapat tambahan pendanaan baru sebesar 10 miliar US dollar atau setara 162,3 triliun rupiah dari perbankan luar negeri. Sementara itu, pemirsa, lembaga survei Median merilis hasil survei kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Prabowo Subianto. Hasilnya, mayoritas responden puas atas kinerja Presiden Prabowo. Pemerintahan Presiden Prabowo sudah berjalan selama 8 bulan. Lembaga survei Median merilis hasil survei kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Prabowo Subianto. Survei ini digelar pada 12 hingga 18 Juni 2025. Hasilnya, 65,2% publik menyatakan puas dengan kinerja pemerintahan Prabowo Gibran. Sementara 31% publik menyatakan tidak puas dengan kinerja pemerintahan Prabowo Gibran.
12,6% menyatakan puas karena banyak kasus korupsi yang terungkap. Masifnya pengungkapan kasus-kasus korupsi pada akhir-akhir ini memberi sentimen positif terhadap pemerintahan Prabowo Gibran. Tidak hanya itu, masyarakat juga menilai sejumlah kinerja pemerintahan Presiden Prabowo sudah terlihat di sejumlah bidang. Pemirsa, mulai dikaitkan dengan dugaan korupsi proyek pembangunan jalan, Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution menyatakan siap memberikan keterangan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Bobi juga menyatakan akan kooperatif apabila KPK meminta semua data yang diperlukan. Ya, namanya proses hukum ya kita bersedia saja ya Pak. Itu bersedia saja. Apalagi kalau tadi katanya ada aliran uang. Kita saya rasa semua di sini di Pemprov, kalau ada aliran uangnya ke seluruh jajaran, bukan hanya ke sesama, apakah ke bawahan atau ke atasan, ada aliran uangnya, ya wajib memberikan keterangan. Pemirsa, viral video petugas Dinas Perhubungan Jakarta diduga melakukan pungutan liar kepada sopir bajai di kawasan Senen, Jakarta. Terkait hal tersebut, Gubernur Jakarta Pramono Anung meminta petugas Dishub diperiksa. Bajai tiap hari setor sama Dishub, Samsung bungkus. Viral di media sosial, petugas Dinas Perhubungan diduga melakukan pungutan liar kepada sopir bajai di Jalan Salemba Raya Senen, Jakarta Pusat. Di jalan itu kan Dishub, pakai mobil, pakai seragam, masih aja malah sama supir. Gubernur Jakarta Pramono Anung pun buka suara dan mengaku telah menghubungi Kepala Dinas Perhubungan Jakarta Safrin Liputo guna mengetahui kronologis pasti peristiwa itu. Meski si sopir bajai telah membuat video klarifikasi, namun Pramono tetap meminta petugas Dishub yang ada di dalam video viral tersebut diperiksa secara menyeluruh. Dan kemudian Kepala Dinas memberikan video pengakuan dari orang di Senen yang merasa dipalak, ternyata orang tersebut membuat testimoni bahwa itu tidak seperti yang beredar itu. Dan tapi saya tetap meminta kepada Kepala Dinas Perhubungan untuk memeriksa petugas di Dishubnya. Tapi si orangnya akhirnya membuat pengakuan bahwa tidak ada pemalakan. Tapi saya tetap minta untuk diperiksa. Usai 2 kali dipanggil oleh Dinas Perhubungan ke kantor Kecamatan Senen, si sopir bajai justru memberi pengakuan yang berbanding terbalik dengan narasi dalam videonya yang sempat viral. Si sopir bajai mengaku hanya dimintai tolong oleh petugas Dishub untuk membelikan rokok. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyatakan pemerintah akan optimalkan penggunaan blockchain. Salah satunya dengan mendorong penggunaan blockchain di desa dan UMKM. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup Pemimpin Rakyat hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Saya Syafaati Suryo dan kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Pemimpin Rakyat, pemimpin beraksi, rakyat awasi. Sampai jumpa. Di era digital ini, kepercayaan dan keamanan menjadi hal yang paling mendasar. Ketika data menjadi landasan berbagai keputusan dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari layanan publik hingga aktivitas ekonomi, maka kita memerlukan sistem yang mampu menjamin keamanan dan keaslian informasi. Inilah yang mendorong dunia mulai beralih pada satu bentuk teknologi pencatatan baru yang lebih transparan, lebih efisien, dan lebih tahan terhadap manipulasi. Teknologi itu dikenal sebagai blockchain. Blockchain itu ibarat buku kas bersama. Setiap kali ada transaksi atau aktivitas, catatannya langsung masuk ke dalam buku itu. Tapi bedanya, buku ini tidak bisa dihapus, tidak bisa diubah, dan bisa dilihat oleh semua yang ikut mencatat. Tidak ada satu orang pun yang bisa sembunyi-sembunyi, memanipulasi data, semua transparan, semua tercatat, semua ikut menjaga. Inilah yang disebut teknologi pencatatan yang aman, transparan, efisien, dan terdesentralisasi.
tidak lagi tergantung pada satu server.